Oke, di video kali ini kita bakal lihat kualitas kamera dari Redmi Note 10, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 Pro. Dan kita bakal lihat apakah kualitas ketiganya ini cukup berimbang atau berbeda cukup jauh. Oke, kita langsung aja mulai, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, di depan kalian udah lihat kalau ada Redmi Note 10, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 Pro. Kali ini kita bakal coba buat bandingin kualitas ketiganya dengan membandingkan kualitas kameranya aja. Di sini ketiganya juga punya konfigurasi spek kamera yang berbeda ya, dan kalian bisa lihat sendiri kalau Redmi Note 10 Pro jelas unggul di antara ketiganya. Tapi nggak apa-apa, kita cuma mau lihat aja gimana buat hasil realnya ketika kamera ini udah kita jepret dan udah kita rekam. Yang pertama kita mau bahas kamera utamanya dulu. Di sini bisa kalian lihat kalau foto dari Redmi Note 10 biasa ini lebih keluar ya warnanya, padahal ketiganya sama-sama difoto pakai mode auto. Di sini warna hijau dari Redmi Note 10 ini nyala banget dan terkesan agak lebay juga. Sementara buat Redmi Note 10S ini warnanya lebih pucat dibandingkan ketiganya dan ini hasilnya tuh jadi kurang menarik buat dilihat. Dan hasil dari Redmi Note 10 Pro ini malah menurutku di sini yang paling pas. Image processingnya juga tergolong bagus dan hasilnya pun bisa kalian lihat ini lebih natural. Next, kalau di foto berikutnya tapi masih pakai lensa yang sama, ketiganya ini sama-sama bisa menghasilkan foto yang bagus. Cuma di sini hasil gambar dari Redmi Note 10S ini lebih kurang tajam ya dibandingkan Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Tapi overall di foto ini ketiganya bisa kasih gambar yang enak lah buat dinikmatin. Next, kalau di foto ini hasil dari Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro ini mirip-mirip ya. Cuma Redmi Note 10S ini agak beda sendiri di sini dengan kasih gambar yang lebih warm dan exposure-nya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Next, kalau buat foto selanjutnya, ketiganya juga masih kasih karakter masing-masing. Dimana Redmi Note 10S ini agak ke warm, sementara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro ini agak lumayan mirip. Cuma Redmi Note 10 Pro ini warna hijaunya itu lebih pekat ya. Dan kalau aku lihat kondisi aslinya justru Redmi Note 10 biasa ini yang hasilnya tuh lebih mendekati ke objek aslinya. Kalau buat kualitas ketajaman gambar, lagi-lagi di Note 10S ini aku rasa agak kurang ketajamannya dibandingkan Note 10 biasa dan Note 10 Pro yang gambarnya ini bisa dapetin detail yang lebih bagus. Kalau buat foto ini masih dijepret pakai lensa utama mode auto ya. Di sini Note 10S lebih tetap pucat buat warnanya. Terus kalau Note 10 biasa ini lebih mirip ke warna aslinya. Sementara kalau Redmi Note 10 Pro ini agak sedikit aneh karena kuningnya jadi terang begini. Overall kalau dari foto ini aja aku bakalan lebih suka sama hasil dari Redmi Note 10 biasa. Dan ini adalah beberapa sampel foto lainnya yang bisa kalian nilai sendiri. Next kita mau bahas lensa ultrawide-nya. Di foto ini bisa kalian lihat kalau Redmi Note 10 biasa lagi-lagi warnanya benar-benar keluar dan ini bakalan cocok buat kalian yang suka warna gonjreng. Buat Redmi Note 10S udah nggak pucat lagi. Di sini HDR-nya lebih dapet dan gambarnya jadi lumayan tajam. Sementara buat Redmi Note 10 Pro ini terkesan biasa aja, tapi emang foto yang ini tuh foto yang paling natural di antara ketiganya. Kalau buat foto yang ini, dynamic range dari Redmi Note 10 biasa ini kelihatan lebih bagus di antara ketiganya. Di bagian shadow-nya ini masih terhandle dengan sangat baik, jadinya ini foto bisa dilihat dengan cukup jelas dan cukup enak buat dilihat. Sementara kalau Redmi Note 10S ini shadow-nya ancur-ancuran di sini dan fotonya tuh jadi nggak bisa dinikmatin dengan baik dan gambarnya ini jadi kelihatan lebih gelap. Dan kalau Redmi Note 10 Pro ini gambarnya juga udah cukup bagus, cuma hasilnya masih lebih oke Redmi Note 10 biasa ketimbang Note 10 Pro buat di foto ini. Selanjutnya kita pindah ke mode portraitnya.
Di sini buat hasil yang paling rapi itu ada di Redmi Note 10 Pro. Hasilnya bagus, blurnya rapi, dan keseluruhannya mulai dari warna, detail, dan ketajamannya ini yang paling bagus dari ketiganya. Kalau buat Redmi Note 10 biasa, ini justru miss focus dan hasilnya ini jadi nggak enak buat dilihat. Padahal buat warnanya ini sendiri udah cakep ya, mirip-mirip kayak Redmi Note 10 Pro yang sayangnya cuma karena gagal fokus aja. Sementara buat Redmi Note 10S ini bener-bener nggak banget buat hasilnya. Warnanya juga terlalu kuning, exposure backgroundnya terlalu berlebih, dan hasilnya bener-bener kurang banget kalau menurutku. Next, di foto ini blurry dari Redmi Note 10 Pro lagi-lagi yang paling bagus di antara ketiganya, dan hasilnya ini juga yang paling enak buat dilihat. Sementara buat Redmi Note 10 biasa, ini titik fokusnya ini sempit banget, jadinya ini masih banyak yang miss fokus. Contoh di bagian pinggir-pinggir dan daunnya ini masih ikutan ngeblur. Padahal dari segi warna ini udah yang paling menarik buat kebanyakan orang. Nah, kalau Redmi Note 10S ini blurnya sedikit lebih baik dari Redmi Note 10 biasa. Cuma masih ada sedikit blur yang harusnya nggak ada. Contoh di pinggir-pinggir bunga ini masih gagal buat ambil mode portraitnya ini. Dan kalau urusan warna, kayak biasa, Note 10 itu lebih oversaturated, Note 10S ini lebih pucat, dan Note 10 Pro ini lebih natural. Next, kita masuk ke pengambilan gambar foto low light-nya. Di sini bisa kalian lihat kalau Note 10 Pro jelas lebih baik dibandingkan ketiganya. Cahaya dari lampu ini bisa dikondisikan dengan sangat baik sama kamera Redmi Note 10 Pro ini. Kalau buat Redmi Note 10 biasa, ini warnanya agak cooling gitu ya, jadinya warna tembok ini agak sedikit kebiruan, dan sayangnya buat tulisan lampu ini gagal di manage dengan baik sama kamera dari Redmi Note 10 ini. Sementara kalau Redmi Note 10S ini masih pada karakter yang agak kuning, dan hasilnya ya juga biasa-biasa aja lah buat HP harga 2-3 jutaan, terutama buat foto low light-nya kayak gini. Next, kita pindah ke kamera depannya. Di sini hasil dari Note 10 biasa itu justru lebih ke kuning ya dibanding ketiganya. Terus kalau buat Redmi Note 10S ini agak kemerahan, dan Redmi Note 10 Pro ini yang menurutku warnanya lebih enak buat dilihat. Buat detailnya di Redmi Note 10 Pro di sini menurutku juga yang paling oke. Kalau buat mode portraitnya, warna dari ketiganya ini masih mirip-mirip, dan di sini buat blurry-nya kalau buat ketiganya ini udah bagus-bagus lah dan hampir berimbang. Untuk foto selfie pada malam hari, di sini bisa kalian lihat kalau hasil dari Redmi Note 10 Pro ini lebih tajam dibanding ketiganya, diikuti sama Redmi Note 10S, dan terakhir Redmi Note 10 biasa yang menurutku paling kurang di sini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 10, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 Pro. Bedanya di kamera utamanya ini, si Redmi Note 10 Pro tuh punya mode stabil ya, atau steady-nya. Dan ini kita pakai jalan biasa seperti ini, kurang lebih buat hasilnya. Sekarang kita coba ajak lari sedikit. Oke, kayak gitu buat hasilnya kalau kita pakai lari. Nah, kalau ini itu perekaman video pakai lensa ultra wide-nya. Buat hasilnya seperti ini. Kalau aku lihat di layar sih warnanya si Redmi Note 10 Pro lebih keluar ya, atau mungkin karena layarnya yang lebih bagus juga, aku juga nggak tahu. Soalnya sama-sama pakai AMOLED semua kan ketiganya. Kayaknya kameranya sih ini yang lebih bagus, si Redmi Note 10 Pro. Cuma nggak tahu nanti di komputer hasilnya kayak gimana, kalian yang nilai sendiri deh buat hasilnya kayak gimana. Oke, seperti ini buat kamera ultrawide nya. Dan sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Redmi Note 10. Ini Redmi Note 10 biasa, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 Pro. Buat ini buat hasilnya ya kayak gini. Kalau dipakai jalan biasa gimana menurut kalian? Dan sekarang kita coba ajak lari. Yuk. Oke, kurang lebih kayak gini buat hasilnya. Warna dari Redmi Note 10 Pro ini lebih keluar juga ya buat kamera depannya.
Dan oke, nanti aku bakal lihat di studio dan kalian juga bisa nilai sekarang lebih bagus kameranya siapa. Oke, gitu aja. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat perbandingan kamera dari Redmi Note 10 biasa, Redmi Note 10s, dan Redmi Note 10 Pro kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.